Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Adam Deola Zuardi, NIM 1902301001. Perkenalkan, nama saya Malia, NIM 1902301028. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Oktavianti, NIM 1902301042. Perkenalkan, nama saya Yosef Christian Okus Sembiring, NIM 1902301060. Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman sekalian yang berbahagia, izinkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pembuatan diagram alir dan neraca massa pada UMKM agroindustri, yaitu minuman herbal Mbak Sri serbuk jahe merah. Sebelumnya, izinkan saya untuk sedikit memberi penjelasan atau gambaran tentang UMKM yang kita teliti sebagai bahan praktikum pada mata kuliah kali ini. UMKM yang kita teliti yaitu adalah UMKM agroindustri minuman herbal Mbak Sri serbuk jahe merah. Untuk itu, usaha ini dibangun sejak tahun 2019 oleh seorang ibu rumah tangga yang bernama Ibu Sri, yang sangat aktif berkegiatan di Desa Gunung Makmur, Kelurahan Tekisung, Kabupaten Tanah Laut. Usaha ini berawal dari sekumpulan mahasiswa UNLAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru yang pada saat itu melakukan praktek di Desa Gunung Makmur, yang membuat Ibu Sri terinspirasi dan mencoba membuat bubuk jahe merah sendiri. Hingga pada akhirnya bubuk jahe merah Ibu Sri terjual di pasaran hingga ke luar kota. Pemanfaatan jahe merah dalam bentuk bubuk instan sangat berhubungan dengan inovasi perkembangan dalam kesehatan teknologi pangan. Pengaplikasian jahe untuk menjadi minuman bersuplemen menerapkan teknologi pangan untuk bisa menghasilkan kandungan yang berkualitas tinggi seperti antioksidan. Antioksidan pada jahe adalah antioksidan alam, di mana antioksidan alam ini telah diketahui menguntungkan untuk digunakan dalam bahan baku pangan karena tergolong lebih aman. Latar belakang. Prinsip kesetimbangan massa banyak diaplikasikan dalam mendesain suatu proses pengolahan pangan seperti pengupasan, sortasi, ekstraksi, pengeringan, evaporasi, dan sebagainya. Prinsip dari kesetimbangan massa adalah total berat yang masuk input ke dalam suatu tahap proses atau keseluruhan akan sama dengan total berat dari outputnya. Diagram alir. Diagram alir, bagian alir atau bagian arus adalah sebagai jenis diagram yang mewakili algoritma alir kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol-simbol grafis dan urutannya dihubungkan dengan panah. Diagram ini mewakili ilustrasi atau penggambaran penyelesaian masalah. Diagram alir digunakan untuk menganalisis, mendesain, mendokumentasi, atau memanajemen sebuah proses atau program di berbagai bidang. Selanjutnya, diagram alir pada UMKM agroindustri minuman herbal Mbak Sri serbuk jahe merah. Proses pertama yaitu persiapan. Disiapkan jahe merah sebanyak 1 kg. Selanjutnya, proses pengupasan. Pada proses pengupasan ini dilakukan secara kasar saja, yaitu dikupas daun-daun kering yang masih menempel dan menghasilkan kotoran sebanyak 0,15 kg. Selanjutnya, proses pencucian. Pada proses pencucian ini menggunakan air sebanyak 3 kg dan menghasilkan air buangan sebanyak 2,8 kg dan
kotoran sebanyak 0,25 kg. Selanjutnya proses perendaman menggunakan air sebanyak 1,5 kg dan menghasilkan air buangan sebanyak 1,48 kg dan endapan sebanyak 0,04 kg. Selanjutnya masuk ke proses penghalusan. Pada proses penghalusan ini menggunakan air sebanyak 2 kg dan dihaluskan secara manual yaitu menggunakan blender. Selanjutnya proses penyaringan. Pada proses penyaringan ini menggunakan kain dan menghasilkan ampas jahe merah sebanyak 0,63 kg. Dan yang diambil hanya saripati dari jahe merah. Selanjutnya masuk ke pencampuran. Dimasukkan 2 kg gula pasir ke dalam saripati jahe merah yang sudah disaring tadi. Selanjutnya masuk ke proses pemasakan atau penyangraian. Ini dilakukan secara terus-menerus hingga saripati jahe itu mengkristal. Dan dari proses penyangraian ini didapatkan 0,4 kg gula pasir yang mengkristal tapi rusak, dalam artian berundal-berundalnya itu masih besar gitu, tidak halus. Dan didapatkan 2,1 kg jahe bubuk yang jadi secara sempurna. Dan di sini ada uap yang keluar tapi tidak diketahui berapa beratnya dan akan dihitung pada neraca massa nanti. Proses yang terakhir yaitu pengemasan. Di sini jahe bubuk dikemas dalam 2 kemasan yang berbeda. Kemasan pertama yang berisi 1 kg yang dijual dengan harga 120.000 dan kemasan kedua dengan isi 175 gram dengan harga 25.000. Kemasannya sendiri berupa plastik yang ujungnya menggunakan klip. Neraca massa. Neraca massa adalah suatu perhitungan yang tepat dari semua bahan-bahan yang masuk, yang terakumulasi, dan yang keluar dalam waktu tertentu. Sistem neraca massa ini dapat berupa suatu alat proses maupun rangkaian dari beberapa alat proses, bahkan rangkaian dari banyak alat proses. Massa yang masuk ke dalam suatu sistem harus keluar meninggalkan sistem tersebut atau terakumulasi di dalam sistem. Hal tersebut menghasilkan persamaan dasar neraca massa yaitu sebagai berikut. Massa masuk sama dengan massa keluar ditambah akumulasi massa. Adapun massa masuk merupakan suatu massa yang masuk ke dalam sistem, sedangkan massa keluar merupakan suatu massa yang keluar dari sistem, dan akumulasi massa merupakan suatu akumulasi massa dalam sistem. Akumulasi massa dapat bernilai negatif atau positif. Untuk tahap berikutnya yaitu kita masuki ke perhitungan. Untuk perhitungan diketahui M1 itu ada 1 kg jahe merah, M2 adalah 0,15 kg kulit kotor, M3 adalah 3 kg air bersih, M4 itu adalah 2,8 kg air buangan, M5 itu adalah 0,25 kg kotoran, M6 itu ada 1,5 kg air bersih, M7 itu adalah 1,48 kg air buangan, M8 0,04 kg endapan, M9 2 kg air bersih, M10 0,63 kg ampas jahe, M11 2 kg gula pasir, M12 itu adalah
jumlah uap air belum diketahui. M13 0,4 kristal gula pasir rusak. M14 2,1 kg bubuk jahe yang sudah jadi. Di mana prinsip kesetimbangan neraca massa itu adalah massa masuk sama dengan massa yang keluar. Massa masuk di sini itu ada M1, M3, M6, M9 dan M11. Massa keluar itu adalah M2, M4, M5, M7, M8, M10, M12, M13 dan M14. Untuk masing-masing nilai M yaitu ada massa masuk 1 ditambah 3 tambah 1,5 ditambah 2 ditambah 2. Untuk massa keluar yaitu ada 0,15 ditambah 2,8 ditambah 0,25 ditambah 1,48 ditambah 0,04 ditambah 0,63 ditambah M12 yaitu masih belum diketahui hasilnya, dan ditambah 0,4 ditambah 2,3. Untuk massa masuk didapatkan hasil 9,5 kg. Untuk massa keluar 7,85 kg ditambah M12. Jadi M12 adalah 1,65 kg atau uap air. Kesimpulannya adalah dalam pengolahan suatu produk pasti akan ada massa yang masuk dan massa yang keluar. Dikarenakan beberapa faktor diantaranya adalah suhu dan human error. Dalam hal ini yaitu bahan cair akan sangat mudah berkurang volumenya saat terkena suhu tinggi karena adanya proses penguapan, di mana bahan cair akan berubah menjadi gas atau uap air saat terkena suhu tinggi. Untuk human error sendiri tidak dapat dipungkiri akan terjadi karena manusia bukanlah mesin yang dapat diatur kecepatannya, ketelitiannya, dan sebagainya. Itulah sebab di zaman sekarang tugas mesin lebih dibutuhkan daripada tenaga manusia. Atas perhatiannya saya ucapkan Terima kasih. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.